Lumpur Lapindo merupakan semburan lumpur paling besar di dunia. Genap 14 tahun lebih, banjir lumpur panas Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo Lula atau Lumpur Sidoarjo Lusi menyemburkan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Ing di Dusun Balong Nongo, Desa Renoknongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2006. Menurut para ahli, semburan lumpur ini bisa berlangsung puluhan tahun hingga ratusan tahun lamanya. Dan secara dramatis, ada yang menyebutkan lumpur akan berakhir hingga akhir zaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan lantas, bagaimanakah nasib Pulau Jawa nantinya? Simak ulasan selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Hai semuanya, mari kita ulas lebih jauh mengenai tragedi Lumpur Lapindo Sidoarjo. Ternyata, lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji 1, yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Ing sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun, bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat kesalahan dalam proses kegiatan pengeboran. Awal mula tragedi Lumpur Lapindo. Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi semburan. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji 1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medisi Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medisi atas nama Alton Internasional Indonesia Januari 2006 setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai 24 juta US dollar Amerika. Pada awalnya, sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8.500 kaki atau 2.590 meter untuk mencapai formasi kunjung atau batu gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor atau casing yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss atau hilangnya lumpur dalam formasi dan kick atau masuknya fluida informasi tersebut ke dalam sumur sebelum pengeboran menembus formasi kunjung. Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo sudah memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inci pada 1195 kaki, casing linear atau 16 inci pada 2385 kaki, dan casing 3/8 inci pada 3580 kaki. Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9 atau 5/8 inci yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng bawah dengan formasi Kujung 8.500 kaki. Diperkirakan bahwa Lapindo sejak awal merencanakan kegiatan pengeboran ini dengan membuat prognosis yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pengeboran mereka di zona Rembang dengan target pengeboran adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujungnya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing dengan menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung
yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor, mereka tidak mengcasing lubang karena kegiatan pengoboran masih berlangsung. Selama pengeboran, lumpur overpressure atau bertekanan tinggi dari formasi pucungan sudah berusaha menerobos atau memblow up, tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpur lapindo Medici. Setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat berlubang-lubang, akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Bucangan hilang, masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik, atau circulation loss, sehingga Lapindo kehilangan atau kehabisan lumpur di permukaan. Akibatnya, dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos keluar. Mata bor berusaha ditarik, tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standar, operasi pengeboran dihentikan. Perangkap blow up preventor (BOP) di ring secara ditutup dengan segera dipompakan lumpur pengeboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan atau kick. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi sudah terlanjur naik sampai ke batas antara open hole dengan selubung di permukaan 13,3/8 inci. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubung sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah, yaitu melewati rekahan alami, dan berhasil. Inilah mengapa surface blow up terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk operasi sebuah kegiatan pengeboran migas di Indonesia, setiap tindakan harus seizin BPMI Migas. Dokumen terutama tentang pemasangan casing sudah disetujui oleh BP Migas. Dalam AAPG 2008, International Conference and Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26 sampai 29 Oktober 2008 silam, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG), dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia, menghasilkan pendapat ahli. 3 ahli dari Indonesia mendukung gempa Bantul 2006 sebagai penyebab. 42 suara ahli mengatakan pengeboran sebagai penyebab. 13 suara ahli menyatakan kombinasi gempa dan pengeboran sebagai penyebab. Dan 16 suara ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 juga menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran. Semburan lumpur Lapindo ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar maupun aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lumpur menggenangi 16 desa di kecamatan kala itu di Agustus tahun 2006. Luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan juga Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur, dan dampak-dampak lain berupa sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Rumah, tempat fasilitas umum hingga tempat-tempat ibadah. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi termasuk area persawahan. Serta meledaknya pipa gas milik Pertamina dan banyak kerugian-kerugian material lainnya. Upaya penanggulangan sampai saat ini, rumah yang terendam lumpur panas. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, di antaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun,
lumpur terus menyembur setiap harinya. Sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol yang mengancam tergenangnya lumpur pada permukaan di dekat tanggul. Badan Meteorologi dan Geofisika meramal musim hujan jika datang, waduk terancam kelebihan daya tampung. Lumpur pun meluap ke segala arah mengotori sekitarnya. Bagaimana skenario penghentian semburan lumpur? Ada pihak-pihak yang mengatakan luapan lumpur ini bisa dihentikan dengan beberapa skenario di bawah ini. Namun asumsi luapan bisa dihentikan sampai tahun 2009 tidak berhasil sama sekali, yang mengartikan luapan ini adalah fenomena alam. Dan di tahun 2020 ini pun lumpur tidak bisa dihentikan. Berikut beberapa skenario yang bisa digunakan untuk penghentian semburan lumpur kala itu. Skenario pertama, menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan snubbing unit pada sumur Banjar Panji 1. Snubbing unit adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidraulius yang umumnya digunakan untuk pekerjaan well intervention and work over. Snubbing unit ini digunakan untuk mencapai rangkaian mata bor seberat 25 ton dan panjang 400 meter yang tertinggal pada pemboran awal. Diharapkan, jika mata bor tersebut ditemukan, maka ia dapat didorong masuk ke dasar sumur sedalam 9.297 kaki dan kemudian sumur ditutup dengan menyuntikkan semen dan lumpur berat. Akan tetapi, skenario ini gagal total. Rangkaian mata bor tersebut berhasil ditemukan di kedalaman 299.001 kaki, tetapi snubbing unit gagal mendorongnya ke dalam dasar sumur. Skenario kedua dilakukan dengan cara melakukan pengeboran miring, menghindari mata bor yang tertinggal tersebut. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan ring milik PT Pertamina atau Persero. Skenario kedua ini juga gagal karena telah ditemukan terjadinya kerusakan selubung di beberapa kedalaman antara 1060 sampai 1500 kaki, serta terjadinya pergerakan lateral di lokasi pengeboran BJB1. Kondisi itu mempersulit pelaksanaan slide trekking. Selain itu, muncul gelembung-gelembung gas bumi di lokasi pemboran yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan pekerja. Ketinggian tanggul di sekitar lokasi pengeboran telah lebih dari 15 meter dari permukaan tanah, sehingga tidak layak untuk ditinggikan lagi. Karena itu, Lapindo berantas melaksanakan penutupan secara permanen sumur BJB1. Skenario ketiga, pada tahap ini pemadaman lumpur dilakukan dengan terlebih dahulu membuat 3 sumur baru. 3 lokasi tersebut antara lain: pertama sekitar 500 meter barat daya sumur Panji Banjar 1, kedua sekitar 500 meter barat laut sumur Banjar Panji 1, dan ketiga sekitar utara timur laut dari sumur Banjar Panji 1. Nah, sampai saat ini skenario ini masih dilakukan. Ketiga skenario beranjak dari hipotesis bahwa lumpur berasal dari retakan di dinding sumur Banjar Panji 1. Padahal ada hipotesis lain bahwa yang terjadi adalah fenomena gunung lumpur atau mud vulcano seperti di Bledugkuwu di Purwodadi, Jawa Tengah. Sampai sekarang, Bledugkuwu terus memuntahkan lumpur cair hingga membentuk rawa. Rofiki Dwi Putrohari, seorang geolog independen, menulis bahwa di lokasi sumur Porong 1, 7 km sebelah timur Banjar Panji 1, terlihat tanda-tanda geologi yang menunjukkan luapan lumpur pada zaman dulu. Demikian analisanya. Rofiki mencatat sebuah hal yang mencemaskan. Semburan lumpur di Porong baru berhenti dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun. Berikut beberapa antisipasi kegagalan menghentikan semburan lumpur. Jika skenario penghentian lumpur terlambat atau gagal, maka tanggul yang disediakan tidak akan mampu menyimpan lumpur panas sebesar 126.000 meter kubik per hari. Pilihan penyaluran lumpur panas yang tersedia pada pertengahan September 2006 silam hanya tinggal 2. Skenario ini dibuat kalau luapan lumpur adalah kesalahan manusia. Seandainya luapan lumpur dianggap sebagai fenomena alam, maka skenario yang wajar adalah bagaimana mengalirkan lumpur ke laut.
dan belajar bagaimana hidup dengan lumpur. Pilihan pertama adalah meneruskan upaya penanganan lumpur di lokasi semburan dengan membangun waduk tambahan di sekitar tanggul-tanggul yang ada sekarang. Dengan sedikit upaya untuk menggali lahan di tempat yang akan dijadikan waduk tambahan tersebut agar daya tampungnya menjadi lebih besar. Masalahnya, untuk membebaskan lahan di sekitar waduk diperlukan waktu. Begitu juga untuk menyiapkan tanggul yang baru. Sementara, semburan lumpur secara terus-menerus dari hari ke hari dan tahun ke tahun, volumenya terus membesar. Pilihan kedua adalah membuang langsung lumpur panas itu ke Kali Porong. Sebagai tempat penyimpanan lumpur, Kali Porong ibarat waduk yang telah tersedia, tanpa perlu digali, memiliki potensi volume penampungan lumpur panas yang cukup besar. Dengan kedalaman 10 meter, di bagian tengah kali tersebut bila separuhnya akan diisi lumpur panas Sidoarjo, maka potensi penyimpanan lumpur di Kali Porong sekitar 300.000 meter kubik setiap kilometernya. Yang begitu besar membutuhkan frekuensi dan volume pengelontoran air dari Sungai Brantas yang tinggi, dan kegiatan pengerukan dasar sungai yang terus-menerus agar Kali Porong tidak berubah menjadi waduk lumpur. Sedangkan untuk mencegah pengembaraan koloidal lumpur Sidoarjo di perairan Selat Madura, diperlukan upaya pengendapan dan stabilisasi lumpur tersebut di kawasan pantai. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sampai saat ini lumpur Lapindo tidak bisa dihentikan? Mari kita sederhanakan. Pertama, volume lumpur di dalam sana tidak diketahui sebesar apa. Kedua, kesalahan pengeboran membuat sumur bocor. Ketiga, ada terusan yang menyuplai lumpur dari kompleks vulkanik. Keempat, zona bertekanan tinggi tersentuh, dan inilah yang membuat lumpur terus tersembur setiap tahunnya. Jika semburan ini tidak dihentikan, maka akan menjadi bom waktu. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya cepat menghentikan semburan lumpur tersebut, bukan malah dijadikan objek wisata yang sangat membahayakan. Itulah tadi ulasan lengkap mengenai lumpur Lapindo Sidoarjo. Bagaimana tanggapan kalian dan teman-teman? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nantikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.